Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue di channel Rivaldi Insight. Terima kasih sudah kembali menonton atau menjadi penonton baru di channel gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis saham Bank MNC Internasional atau BABP. Oke, langsung saja kita ke analisis teknikalnya. Nah, oke itu. Nah, oke nih teman-teman, kalau misal kita berbicara terkait dengan Bank MNC, ya berarti kita uh, karena kenaikannya itu dalam tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang begitu signifikan, maka kita harus berbicara secara time frame yang lebih besar. Makanya di sini saya mengambil time frame 1 minggu. Kemudian saya menarik area-area kritisnya, di mana saya mengambil titik dari resisten tertinggi dari Oktober 2012 hingga 2020 akhir, sebelum mengalami kenaikan yang begitu signifikan pada tahun 2021 ini. Makanya saya selalu mengambil area-area dari area-area secara jangka panjangnya seperti itu. Nah, sebelum itu di sini saya menggunakan platform TradingView. Sebenarnya ini sama saja jika Anda menggunakan platform ajaib, cuma di sini saya menggunakan langsung ke TradingView-nya. Nah, setelah itu kita harus melangkah ke area kritis lainnya nih di tahun 2021. Jadi kita bisa tandain sebagai support terdahulu seperti itu. Kita bisa ganti jadi warna hitam, kemudian kita ambil lagi di sistem terdahulu. Ini akan menjadi area-area kritis kita jika kita berbicara terkait dengan support and resistance, atau misal kita berbicara terhadap behavior dari suatu support and resistance dari market. Dari 2006, dari titik tertinggi dari 2006 sampai dengan 2021, sebelum memasuki tahun 2021 maksud gue menarik di angka 176 sebagai atau 180 sebagai area dari all time high dari sebelum saham BABP di 2021. Itu akan menjadi titik acuan kita nantinya kemana pergerakan dari si saham BABP ini. Nah, setelah kita memiliki area-area kritis dari BABP di time frame nilai besar, kita bisa masuk ke time frame daily seperti itu. Nah, secara nggak langsung, walaupun agak maksa ya, cuma memang secara analisis daun teorinya di sini terbentuk yang dinamakan sebagai pola reversal dari up, yaitu pola head and shoulder. Ini disebut sebagai left. Ini sebagai shoulder left-nya. Udah, kita bisa ya makin lebih kecil. Terus kita bisa copy lagi nih. Terus kita copy lagi di atas yang kita sebut sebagai head. Jadi terbentuk head and shoulder seperti itu. Kita bisa naikin aja nih kayak teksnya biar lebih gampang aja kelihatan. Nah, setelah itu titik kritis dari head and shoulder-nya berada pada area ini. Kita tarik sebagai trend line yang kemudian di breakout oleh shoulder right-nya atau right shoulder-nya atau shoulder bagian kanannya. Kita bisa pakai yang lebih kecil, kita mungkin ya kita bisa pakai hijau tadi biar lebih gampang pakai 2. Nah, ini merupakan area dari zona breakout yang tepat berada pada titik kritis yang kita sudah buat pada time frame yang lebih besarnya tadi, yaitu pada time frame daily. Ini kita bisa pakai jadi penanda aja tersebut area. Nah, ini adalah area sesaat setelah saham BABP mengalami fase breakout seperti itu. Ini area krisisnya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau misal si saham BABP mengalami reversal dari uptrending menjadi downtrending, kemanakah saham BABP selanjutnya, atau apakah ada potensi mengalami kenaikan kembali, atau misal pada harga berapa sekiranya advice untuk melakukan pembelian atau melakukan cut loss dari si saham BABP. Nah, pada
chart ini kita dibantu oleh indikator EMA, di mana saya mengambil 100. Sekali lagi saya mengambil 100 karena ini kita menggunakan time frame yang lebih besar, yaitu daily. Kemudian menggunakan OHLC4, itu merupakan setting favorit saya. Saya nggak pernah mengambil close, selalu mengambil OHCL4. Nah, ini disebut sebagai area dari ini disebut sebagai area dari crossing antara grafik dari BABP dengan moving average itu sendiri. Nah, menurut konfrontasi Dow teori atau misal menurut Dow teori bahwa jauh penurunan dari suatu saham ketika mengalami pola head and shoulder, itu kita ambil dari ujung dari shouldernya, ujung bawah dari shouldernya menuju ke headnya. Jadi seperti ini maksudnya. Jadi ini price range-nya. Ini kan kayak 1600 sampai 600. Kemudian zona terbawahnya 266. Berarti kalau misal kita ngitung berarti kan 600 kurang 266. Berarti 334. Area penurunan dari mana? Dari ketika dia melakukan breakout. Berarti kita harus narik sejauh 334 ke bawah. Nah, ini berarti kan 380. Di sekitar di area 42 nih. Kita bisa mengambil merupakan area yang sekiranya menjadi target kalau misal kita menggunakan konfrontasi Dow teori. Nah, cuma kita kan kalau misal lu udah ngambil di 200-an atau misal 300-an, yang menjadi pertanyaannya adalah kapan si saham BABP pullback? Menurut hemat saya bahwa kalau kita melihat dari indikator moving EMA 100 nih, ini baru akan mengalami penurunan yang lebih jauh. Walaupun dengan stokastik 833, si saham BABP sudah mengalami yang namanya oversold. Seperti itu. Tapi kenaikan atau ketika reverse dari oversold ke overbought tanpa didukung oleh volume yang besar, volume pada indikator volume ini, maka bisa saja mengalami kenaikan yang kecil sampai pada area overbought seperti ini. Jadi maksud saya bisa aja nih mengalami kenaikan sampai dengan 262 dengan syarat tidak menembus EMA 100, namun keadaan stokastiknya sudah pada area overbought dan indikator volumenya belum menunjukkan arti apa-apa dari sebuah kenaikan tersebut. Jadi bisa saja dari overbought kembali melakukan oversold yang lebih dalam. Target awalnya adalah resisten terjauh dari 2006 sampai dengan 2020, yaitu pada angka 180, yaitu pada harga 180. Nah, ketika terjadi pullback pada area ini, maka potensi kenaikan BABP bisa mengarah ke 282. Kita kecil kemudian pasang di sini. Ini merupakan target awalnya ketika mengalami pullback. Target awal jika pullback di 180. Kita kecilin aja nih, gampang. Nah, ini adalah target awalnya ketika pullback. Namun ketika si saham BABP tidak pullback di area 180, maka menurut hemat gua bahwa si saham BABP akan menuju ke support terdalamnya atau resisten become support terdalamnya atau area RPS yang lebih dalam, yaitu pada area 132 seperti itu. Nah, kalau misal kita buat mappingnya, bahwa kita bisa pakai arrow seperti ini, mungkin kita bikin satu biar gampang. Terus kita buat lagi ke atas jika ini pullback. Ya, gampang buat merah, namun jika area ini break maka terjadi penurunan yang lebih dalam. Nah, jika ini break maka terjadi penurunan yang lebih dalam pada area 130. Oke, nah untuk bagaimana terkait dengan calon investor dari saham
BABP itu sendiri. Nah, menurut hemat gue bahwa ketika ingin melakukan pembelian bahwa kita harus menunggu dulu momen di harga 180. Apakah terjadi pullback ke atas yang artinya bahwa rebound menuju ke menuju 268 atau dia itu break. Kalau mengalami pullback dari sini nih 180 mengalami pullback ke 200-an atau 200 maka kita siap-siap melakukan pembelian dengan target profit 270 sampai dengan 284. Namun ketika terjadi breakout pada harga 180, maka kita harus menunggu momen pullback-nya di area 132. Bagaimana dengan investor yang sudah melakukan pembelian? Menurut hemat saya bahwa ketika Anda masih memiliki cukup modal untuk melakukan averaging, maka averaging yang paling terdekat adalah di area 180. Jika belum mengetahui teknik averaging adalah melakukan pembelian dengan jumlah lot yang lebih besar dari lot yang pertama kali kita melakukan pembelian. Jadi, misalnya ketika Anda melakukan pembelian di 280 sebanyak 5 lot, maka jika menggunakan averaging rasio 1:2, maka pada harga 180 seharusnya Anda melakukan pembelian sebanyak 10 lot. Itu untuk menunggu momen pullback dengan harapan pada momen pullback tersebut kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dari pesanan kita sebelumnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton video gue juga terkait dengan saham-saham yang lain. Oke, see you next time.